Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Masih bersama saya Muhammad Ramadan dan rekan saya Muhammad Julianto. Di video ini kita akan belajar yaitu mengenai lahirnya sistem basis data atau biasa disebut juga dengan database system. Nah, di mata kuliah ini saya diajar oleh Ibu Amalia Rizka Sudiarto. Jadi untuk referensinya saya mendapatkan dari Ibu Amalia dan beberapa sumber lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita mengenal sebuah database atau mengenal sebuah basis data, kita harus kenal dulu yang namanya data. Jadi data itu apa gitu? Data itu adalah sebuah value atau nilai yang sebelumnya sudah dilakukan observasi. Jadi setelah diobservasi, ketemulah si data tersebut. Nah, ini saya dapat pengertiannya dari statistika kalau nggak salah. Jadi di statistika itu kan membahas mengenai data. Tetapi secara singkatnya ya, si data ini merupakan representasi dari dunia nyata. Contohnya kalau kita misalnya melihat data seperti ini ya, melihat data seperti NPM, nama, prodi dan lain sebagainya, itu adalah data. Dan tidak hanya ini. Jadi misalnya ada buku gitu ya, buku kan punya judul, punya halaman, punya penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan. Nah, itu semua adalah data. Jadi yang ada di dunia ini adalah data semua gitu. Oke, itu adalah simpelnya dari data ya teman-teman. Lanjut ke basis data. Basis data atau database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Nah, semua data ini disimpan secara elektronik. Nah, itu disebut dengan basis data. Penyimpanan data. Penyimpanan data adalah istilah luas untuk repositori data yang sangat besar dari setiap perusahaan. Organisasi menghasilkan semua tipe data, termasuk file, dokumen, video, data pelanggan, data aplikasi, dan data sistem. Organisasi menggunakan penyimpanan data untuk memproses dan menyimpan semua datanya, menggunakannya untuk analitik, aplikasi, serta pengambilan keputusan yang didorong oleh data. Kegunaan basis data ada 3, yaitu deteksi penipuan, manajemen dokumen, dan gaming, serta hiburan. Deteksi penipuan, basis data grafik membantu dengan manajemen identitas dan deteksi penipuan. Algoritma machine learning menemukan pola dan mendeteksi aktivitas penipuan secara otomatis serta preemptif. Manajemen dokumen, basis data NoSQL menyimpan dan mengelola dokumen seperti artikel dan kontrak. Basis data NoSQL juga memungkinkan organisasi untuk melakukan query dan mengindeks dokumen. Gaming dan hiburan, banyak perusahaan gaming dan hiburan menggunakan basis data secara luas untuk memberikan pengalaman media yang kaya seperti akses masuk simultan untuk jutaan pengguna. Mengapa basis data penting? Berikut adalah beberapa alasan mengapa basis data itu penting. Yang pertama yaitu penskalaan yang efisien. Aplikasi basis data dapat mengelola data dalam jumlah besar, menskalakan hingga jutaan, miliaran, dan lebih banyak lagi. Tidak mungkin menyimpan jumlah data digital ini tanpa basis data. Kedua yaitu keamanan data. Basis data mendukung persyaratan privasi dan kepatuhan yang terkait dengan data apapun. Misalnya, untuk mendapatkan akses basis data, pengguna harus masuk. Pengguna yang berbeda mungkin juga memiliki tingkat akses yang berbeda seperti hanya baca. Yang ketiga yaitu integritas data. Integritas data, basis data sering memiliki aturan dan syarat bawaan untuk menjaga konsisten data. Apa saja tipe-tipe basis data? Nah, kita dapat mengklasifikasikan basis data sesuai dengan kasus penggunaan, tipe data, dan metode penyampaian data. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh cara untuk kita mengklasifikasikan basis data.
Yang pertama itu berdasarkan isinya, seperti teks dokumen, statistik, atau objek multimedia. Yang kedua berdasarkan area aplikasinya, seperti akuntansi, film, atau manufaktur. Dan yang terakhir berdasarkan aspek teknisnya, seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Nah, di sini saya membandingkan sebuah basis data dengan lemari arsip. Oke, jadi misalnya begini, lemari arsip itu ibaratnya aja, misalnya lemari biasa gitu ya. Misalnya lemari biasa, kemudian di lemari itu terdapat banyak dokumen. Nah, di basis data juga gitu. Jadi ada sebuah posisi data, di dalamnya itu ada data-data penting. Makanya dianalogikan sama. Nah, tapi dengan kita menggunakan lemari arsip ya, misalnya lemari yang berisi file-file atau dokumen-dokumen itu nanti semakin banyak datanya, maka akan muncul sebuah masalah. Masalahnya apa aja? Masalahnya misal yang pertama itu mengenai kapasitas. Jadi bagaimana ketika misalnya datanya itu semakin banyak gitu kan, ruangannya makin sempit juga, datanya makin banyak, ruangannya makin sempit. Nah, itu nanti bisa menghambat sebuah pengelolaan data. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah kecepatan. Semakin numpuk datanya, semakin sempit ruangannya, maka kecepatan kita mencari sebuah data itu tidak begitu cepat, atau bisa disebut lambat gitu ya. Masalah yang ketiga yaitu mengenai keamanan. Aman enggak datanya, misalnya kertasnya itu keinjek-injek enggak gitu. Kemudian yang keempat adalah mengenai duplikasi. Bagaimana ketika datanya itu terduplikat gitu. Misalnya ada sebuah data nih dari buku gitu ya, atau perusahaan. Nah, datanya itu data dari karyawan atau data dari mahasiswa gitu, duplikat. Misalnya ada mahasiswa yang namanya sama, tapi NPM-nya berbeda, ataupun yang sebaliknya, atau masalah yang serupa gitu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya itu. Nah, itu semua adalah masalah yang ditemukan ketika kita menggunakan lemari arsip sebagai tempat kita menyimpan data, dan masih banyak yang lain. Tapi dengan kita menggunakan basis data, kita bisa memberikan solusi. Solusinya apa aja? Nah, yang pertama itu mengenai efisiensi ruang penyimpanan gitu. Nah, kalau lemari arsip tadi kan kita nyimpannya itu di dalam sebuah ruangan gitu. Nah, tapi kalau dengan kita menggunakan basis data, kita akan menyimpan data itu menggunakan hard disk. Bahkan nanti ketika aplikasi kita sudah online gitu ya, itu kan kita simpannya di cloud, awan lah, atau di online lah bahasa enaknya gitu. Karena kita nggak perlu hard disk lagi gitu, jadi servernya yang menangani data-data tersebut gitu. Kemudian masalah kecepatan dan kemudahan atau speed lah ya. Jadi kalau misalnya datanya itu disimpan di dalam hard disk, atau misalnya sudah cloud dia, sudah di awan, sudah online itu, mungkin kita mengakses datanya itu cukup mudah atau lebih cepat. Berbeda dengan ketika datanya masih seperti lemari arsip tadi. Jadi ketika dia datanya semakin besar, semakin banyak gitu ya, kecepatan di dalam database itu cukup stabil, berbeda dengan lemari arsip tadi, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu masalah ketersediaan gitu ya. Jadi kalau misalnya di lemari arsip tadi, misalnya datanya itu kalau udah rusak masih tersedia enggak gitu. Walaupun enggak rusak tapi hilang. Nah, di dalam database ini semua bisa diatasi gitu. Kemudian ada juga mengenai kelengkapan gitu. Contohnya nih, misalnya kita ke petugas di universitas, kita nanyain data Muhammad Ramadan misalnya. Nah, itu datanya kan nggak mungkin hanya sebatas nama, NPM, dan jurusan doang. Misalnya dia kelas apa gitu ya, terus tempat tanggal lahirnya di mana, berapa gitu kan. Nah, itu merupakan kelengkapan data juga, dan itu dimiliki oleh database gitu. Kemudian selanjutnya mengenai keamanan dan security. Nah, di dalam database ini masalah keamanan dan atau security itu nggak usah ditanya lah ya. Kita sudah membahas di poin sebelumnya mengenai
seberapa pentingnya menggunakan basis data ya. Karena eranya semakin kesini itu keamanan semakin dijaga gitu. Nah, itu salah satu keuntungan ketika kita menggunakan basis data atau database. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini ya, dan masih banyak lagi solusi atau kelebihan mengapa kita menggunakan sebuah database atau basis data ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya dan rekan saya jelaskan mengenai database atau basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.